untuk melaksanakan ibadah haji. Dan biasanya gelombang pertama atau kloter-kloter awal itu akan datang ke Madinah dulu. Maka kesempatan ini digunakan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Namun jika kita menyimak manqobah Tuan Syekh, lalu ketika Tuan Syekh bermunajat selama 40 hari, lalu kemudian diakhiri dengan keluarnya tangan Rasulullah SAW, mungkin banyak yang meragukan, apa iya keluar tangan Rasulullah SAW? Maka yang perlu kita pahami dalam manqobah tersebut, tangan Rasulullah itu bukan berwujud fisik. Kalau berwujud fisik kayak kita jogi keluar tangan dari kuburan. Tapi itu tangan ruhaniyah. Jadi bukan tangan dalam wujud fisik, bukan tiba-tiba pakamnya kebongkar seperti itu. Tapi tangannya tangan ruhaniyah. Jadi kita tetap harus meyakini tentang manqobah Tuan Syekh. Karena saya pernah membaca maqalah yang disampaikan oleh Romo Ki Haji Alwani. Beliau ini mursyid TKN Berjan Purworejo. Maqalah yang beliau sampaikan adalah ingkar karomatil auliya yu'adi ila ingkari mukjizatil auliya. Jadi kata beliau, mengingkari karomatnya para wali ini bisa membawa kepada mengingkari mukjizatnya para nabi. Hati-hati. Jadi jangan anggap sepele kalau ada maqalah kita ingkari. Nah, itu hati-hati. Karena bisa menjadi indikator. Ya, indikator berarti kita juga mengingkari mukjizatnya para nabi. Karena yang namanya Khariqul Ada di dalam Islam memang ada 5 klasifikasi. Semuanya keajaiban, semuanya luar biasa, semuanya kelihatannya gak masuk akal. Tapi namanya berbeda-beda sesuai kepada siapa terjadinya. Pada para nabi maka segala peristiwa yang luar biasa namanya mukjizat. Kepada para aulia namanya karamah. Kepada orang-orang soleh yang belum mencapai kewalian namanya maunah. Kepada orang-orang yang diberikan ketika diberikannya malah membuatnya semakin jauh dari Allah namanya istidraj. Jadi istidraj itu sebuah karunia, sebuah keajaiban yang diberikan, tapi yang mendapatkannya bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh, semakin tersesat, semakin tertipu. Yaitu namanya istidraj. Dan keluar biasa kalau diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik namanya sihir. Jadi semuanya ada. Ya semuanya kelihatannya luar biasa. Yang membedakannya jatuhnya kepada siapa, begitu. Nah, oke, maka ketika jatuh juga para wali namanya adalah karomah. Jadi kita mesti meyakini, ya apalagi termasuk pernyataan dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa di antara kisah-kisah manqobah yang bernilai mutawatir adalah manqobahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Arti mutawatir itu adalah diriwayatkan dengan begitu banyak orang yang tidak mungkin berdusta dari generasi ke generasi. Maka kalau hadis sampai di level mutawatir saja kedudukannya bahkan lebih kuat daripada hadis sahih. Karena kalau hadis sahih itu termasuk dalam hadis ahad. Hadis ahad itu yang mata rantainya perorangan, ya. Maka hadis ahad ini punya klasifikasi tadi, ada yang jadi sahih, ada yang jadi hasan, ada yang jadi dhaif. Tapi kalau sudah mutawatir, setiap tabaqah, setiap levelnya itu bisa periwayatnya 30 ke bawahnya 30, ke bawahnya 30, dan setiap punya mata rantai, itu namanya mutawatir. Itu kalau hadis Nabi ada hadis yang mutawatir. Maka kalau kata Ibnu Taimiyah di antara kisah-kisah karamah aulia yang punya kedudukan mutawatir adalah manqobahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah. Jadi kisah tadi insyaallah. Maka sebenarnya kisah Khariqul Ada seperti ini tidak hanya berlaku pada masa lalu, masa yang begitu jauhnya dari kita sampai 1000 tahun yang lalu. Bahkan kisah seperti ini pernah terjadi dengan masa yang berdekatan dengan kita, dialami oleh salah satu di antara wakil talqin Pakar Sa'amah Anom, namanya ya sudah almarhum beliau, ya Pak Guru Datuk Haji Zuki Asyuja. Nah ini saya sampaikan kisahnya, siapa tahu nanti Pak Haji kalau mau napak kilas. Ya, nanti ketika ziarah di Madinah silakan bawa napak kilas. Jadi ketika berziarah ke makam Rasulullah, sebelum sampai di makam Rasulullah, Pak Guru Zuki masuk dulu ke sufa. Jadi letak sufa itu ada di belakang dinding makam Rasulullah. Itu kan Hujrah Syarifah yang dalamnya, ya ini yang di dindingnya, ya ada di dinding. Itu kan di belakangnya makam Rasulullah itu ada sebuah tempat persegi, ada pagarnya pendek, itu namanya sufa. Maka Pak Guru Zuki itu masuk dulu ke sufa.
Biasanya kalau di Supa itu para pengamal Toriko dari India, dari Turki, dari Pakistan, ya gitu ya, itu pada duduk itu berlama-lama mereka di situ. Maka di situ nanti kalau Pak Haji Kolab sempat menapak tilas seperti Pak Guru Zuki di situ bertawasul, sebagaimana tawasul kita manajim tadi. Hanya kalau kita kan baca salawat hariannya 3 kali, Pak Guru Zuki 41 kali. Jadi baca tawasul di situ, baca hariannya 41 kali. Dari situ beliau masuk ke Rodoh. Tadi Pak Haji Kolab silakan. Setelah di Supa tawasul, baca salawat hariannya 41 kali, masuk ke Rodoh. Di Rodoh ya kita lakukan amalan yang didikan guru kita, sholat aja 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. Karena banyak orang disitu ngejarnya sholat berkali-kali. Habis salam, bangun lagi sholat lagi, habis salam, bangun. Kenapa? Ya tarik sama askar. Karena askar nggak bisa ngeliat orang habis salam, ini nganggur nih, lagi tangan doa begini, tarik sama dia. Bahkan kalau kita habis salam berdoanya begini, ngangkat tangan begini, tarik sama askar, tarik disuruh keluar. Kalau dulu begitu, kalau sekarang sudah ada waktunya ya. Kalau dulu enggak, pokoknya orang kelihatan tangan begini, ditarik. Tapi kalau pakai amalan dari guru kita sholat hajat 2 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas 11 kali. Baik rakaat pertama maupun rakaat kedua, baca Al-Ikhlas 11 kali. Habis salam langsung sujud. Kalau udah sujud aman itu, nggak bakal ditarik sama askar. Bisa doa di situ. Maka doa yang pertama tentu kita mohon ampun kepada Allah. Maka setelah mohon ampun, ya mohon ampun secara sadar, sebagaimana tadi doa saya bermunajat. Walaupun tidak mengucapkan istighfar, yang penting mohon ampunnya dengan rasa pengakuan, mengakui segala dosa. Dosa yang langsung kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, dosa kepada guru, kepada sahabat, dosa kepada orang tua, dosa kepada kaum muslimin, dosa kepada diri sendiri. Akui dosa secara sadar, begitu. Selama memohon ampun lalu mensyukuri nikmat Allah, diakui seluruh nikmat Allah. Nah, itu baru dimohonkan apa hajatnya. Jadi begini nanti Pak Haji, kalau mau nampak jelas ya. Ini Pak Guru Zuki itu sampai di Rodoh dia langsung sholat hajat 2 rakaat, langsung sujud. Kenapa saya bilang itu? Karena Rodoh itu makom doa. Kalau masalah sholatnya baik di Rodoh maupun di luar Rodoh, selama sama-sama di Masjid Nabawi itu hitungannya sama, 1000 rakaat di masjid yang lain. Jadi mau sholatnya di dalam Rodoh maupun di luar Rodoh, selama di Masjid Nabawi itu nilainya sama. Jadi kalau mau banyak-banyakan rakaat, mendingan di luar Rodoh. Tapi Rodoh itu makom doa. Karena tempat paling ijabah di muka bumi kalau di Madinah itu di Rodoh. Tempat paling ijabah di muka bumi kalau di Mekah itu di Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Nanti kalau sempat ke situ juga Pak Haji, ya berdoa. Itu tempat paling ijabah di muka bumi yang ada di Mekah itu di Multazam. Nah, ini berarti makom ijabah secara tempat. Kan ada secara tempat, ada secara waktu. Nah, maka setelah Guru Zuki itu yang sholat aja lalu dia keluar, yang apakah Rasulullah berziarah. Nah, ketika berziarah itu Tuhan Guru Zuki langsung menyatakan ini ada Rasulullah. Wahai Rasulullah, benarkah si Ahmad Sohibul Wafadladul Arifin ini adalah mursyid kamil yang bersanad langsung kepada. Dan kemudian maka Rasulullah di makamnya langsung merespon. Tiba-tiba di makamnya bergetar, duk. Dan orang-orang yang berziarah berhamburan. Kenapa? Sakit ada gempa bumi, berlarian mereka. Jadi ketika Rasulullah mengatakan itu, wahai Rasulullah, benarkah bahkan sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafadladul Arifin mursyid kamil yang bersanad langsung kepada dan makam Nabi merespon. Duk. Itu sampai lebih dari 1 menit. Orang berhamburan, berlarian karena dianggap gempa bumi bergetar. Maka setelah bergetar, kemudian setelah Sayyiduna Muhammad Rasulullah, maka berhenti lagi getar. Nah, setelah pulang haji, Pak Guru datang panggil sahabat, mau laporan. Belum ngomong apa bilang, Duki, jangan begitu Duki. Kamu mah enak-enakan, kasihan kan orang-orang. Masya Allah, belum pakai cerita. Allah bilang, ini menunjukkan apa? Jadi keajaiban berziarah ke makam Rasulullah tadi tidak hanya dialami oleh si Abdul Qadir Al-Jilani, tapi termasuk kita lagi saya. Ya tahu waktu tadi banget sahabat yang dari Kendal
hari di makam Rasulullah, beliau mengucapkan sebuah syair, "Dunubi kamaujil bahri balhiya absar." Dosaku sebanyak buih ombak lautan, bahkan lebih banyak lagi. Nah, di sini Tuhan saya membuat sebuah pengakuan iktiraf. Jadi dalam kita mohon ampun kepada Allah, yang paling penting adalah pengakuan itu mengaku dulu. Ya, jadi mengaku, ya Allah, dosaku sebanyak buih ombak lautan, bahkan lebih banyak lagi. Kami sendiri jibali syam'i bagi apa? Bahkan sebesar gunung Syam, bahkan lebih besar lagi. Di sini Tuhan saya mengaku dosanya besar. Yang pertama dosanya banyak. Masya Allah. Padahal beliau predikatnya, kalau kita menyebut nama beliau, kita nyebutnya Qaddasallahu sirruh. Disucikan Allah sirnya. Berarti kalau sudah disucikan sirnya, lapisan-lapisan di luarnya itu suci. Tapi kalau sekedar suci kolbunya, belum tentu fuadnya suci, belum tentu syaboknya suci, belum tentu lumnya suci, belum tentu sirnya suci. Tapi kalau dikatakan disucikan sirnya, maka sirnya suci, lumnya suci, syaboknya suci, fuadnya suci, kemudian kolbunya suci, sodernya suci, termasuk seluruh jasadnya suci. Begitu. Maka dikatakan itu yang paling dalam soalnya. Tapi kalau bersekedar suci kolbunya, belum tentu sirnya suci. Tapi kalau sudah sirnya suci, maka semuanya suci. Tapi orang yang sampai sedemikian rupa diberikan kesucian oleh Allah, masih tadi mengaku dosanya banyak, dosanya besar. Bahkan Tuhan saya di sini berarti ketika mengucapkan mengaku dosanya banyak sebanyak buih ombak lautan, beliau sedang memohon ampun kepada Allah. Allah sang pemilik nama Al-Ghaffar. Di Asmaul Husna itu ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Jadi kalau Al-Ghaffar itu Allah Maha Pengampun dari sisi kuantitas. Sebanyak apapun dosa dilakukan seorang hamba, sepanjang sang hamba mohon ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Jadi itu Allah memberi namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun dari sisi kuantitas. Tapi Allah juga punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun dari sisi kualitas. Seberat apapun, sebesar apapun dosa seorang hamba, sepanjang sang hamba mohon ampun kepada Allah, pasti diampuni. Maka dengan munajat tadi berarti Tuhan saya sedang menghadap kepada Allah dalam nama Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Masya Allah. Jadi beliau saja sudah disucikan masih merasa banyak dosa. Tinggal pendidikan buat kita. Di dalam belajar tarekat itu kita tidak dididik untuk merasa pintar, tapi dibalik pintar merasa. Pintar merasa itu apa? Merasa kotor, merasa bodoh, merasa hina. Jadi belajar tarekat itu yang ditumbuhkan rasa itu, bukan merasa suci, bukan merasa pintar, bukan merasa mulia. Karena siapa yang merasa hina, dia akan dimuliakan Allah. Siapa yang merasa bodoh akan dicerdaskan Allah. Siapa yang merasa kotor akan disucikan Allah. Nah, itu pelajaran dari itu. Jadi kita mengambil hikmah dari mengkobat Tuhan saya begitu. Oh, berarti kita pun harus selalu yang kita hadirkan rasa di dalam diri kita adalah merasa kotor, merasa bodoh, merasa hina. Maka insya Allah akan disucikan, akan dicerdaskan, akan dimuliakan. Insya Allah. Nah, ini dari Tuhan saya. Lalu kemudian balasannya tadi keluar tangan Rasulullah SAW. Artinya Tuhan saya mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan ampunan Allah melalui syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan saya ini sebenarnya Tuhan saya sedang mengamalkan surat An-Nisa ayat 64. Dan surat An-Nisa Allah berfirman, itu bagian pertengahannya, ya. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul wa wajadullaha tawwabur rahim. Seandainya saja mereka orang-orang yang menzalimi diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mereka mohon ampunan Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan bagi mereka, wa wajadullaha tawwabur rahim, maka sungguh pasti akan mereka dapati Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Jadi Tuhan saya sedang mengamalkan ayat ini ketika datang ke makam Rasulullah. Karena pada masa hidup
Bukan sekedar itu berlaku pada orang-orang yang sejaman dengan Rasulullah. Al-Quran itu tetap berlaku, ya, sejak dulunya di masa Rasulullah sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Maka ayat tadi juga sebenarnya berlaku buat kita, ya. Jadi kita pun ketika kita